Ya, Selamat siang, Ica. baik. Selamat siang, Ibu. Gimana nih kabarnya? Saya sedang tidak baik-baik saja saat ini, Ibu. Sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Karena saya memiliki suatu permasalahan, Ibu. Oke, sedang mengalami permasalahan. Sebelumnya Ibu mau nanya, apakah Ica tahu kita akan melakukan apa hari ini? Belum tahu, Ibu. Oke, belum tahu. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini kita akan melakukan yang namanya layanan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini merupakan suatu layanan yang diberikan kepada siswa untuk memecahkan permasalahan yang sedang dialami. Nah, jadi di bimbingan konseling ini ada beberapa asas juga. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Ibu harap Ica terbuka untuk menyampaikan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua itu ada asas sukarela. Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah Ica sukarela datang ke sini atau ada paksaan dari orang lain? Tidak ada paksaan untuk saya, Ibu. Saya suka datang. Baik, terima kasih karena sudah sukarela datang tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Ica tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang Ica alami, karena di bimbingan konseling ini asas kerahasiaan sangat dijaga. Jadi cerita Ica tidak akan tersebar luaskan kecuali Ica memperbolehkan. Jadi di asas kerahasiaan ini hanya Ibu dan Ica yang tahu mengenai permasalahan ini. Nah, jadi tadi Ica bilang kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja karena ada permasalahan. Kira-kira permasalahan apa yang sudah Ica alami saat ini? Saya sedang mengalami suatu permasalahan di lingkungan pertemanan, Ibu. Jadi saya memiliki pertemanan. Pertemanan itu tuh lingkungannya toksik, Ibu. Ada satu orang yang membuat masalah dan mungkin saya tidak bisa menceritakan lebih lanjut karena saya dapat meluapkan emosi saya ketika saya bercerita. Oke, baik, masalah pertemanan. Tapi Ica tidak bisa menceritakannya secara langsung karena takut uh, terbawa emosi, takut emosinya meluap-luap. Nah, Ibu ada satu cara agar Ica bisa menceritakannya tapi lewat cara yang lain. Sebentar Ibu ambil tadi ya. Itu. Nah, baik Ica di sini ada kertas, ada pena, pensil, spidol dan juga ada pewarna. Ica bisa bebas memilih mau menggunakan apa. Jadi di sini uh, Ica bisa meluapkan emosi Ica melalui gambar. Ini dinamakan teknik art terapi, di mana art terapi ini merupakan pendekatan konseling melalui seni untuk sebagai alat untuk Ica meluapkan emosi atau bisa untuk menangani permasalahan yang Ica alami. Jadi di sini Ica bisa menggambarkan apa masalah yang Ica sedang hadapi, karena tadi kalau menceritakan secara langsung Ica bilang kalau takut terbawa emosi. Jadi Ica bisa meluapkannya dengan menggambar. Ica bisa pilih mau menggunakan apa di sini. Tapi sebelum menggambar, Ica bisa tarik nafas lebih dahulu agar lebih tenang. Ya, boleh. Saya mau menggunakan yang mana? Oke, sudah Ica? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah bisa ditaruh kembali. Kita singkirkan terlebih dahulu yang ini.
Ibu mengucapkan terima kasih karena Ica sudah mau meluapkan emosinya lewat gambar. Sebelumnya boleh Ibu tanya arti dari gambar yang sudah Ica buat ini, kenapa ada yang dicoret, ada yang dan juga ada yang dilingkari. Kenapa bisa Ica jelaskan? Oke, baik Ibu. Saya akan menjelaskan gambar yang sudah saya gambar. Yang pertama permasalahan awal itu berawal dari si A. Jadi si A dia sering temenan nih sama si C. Kayak apa-apa tuh sama si C, dikit-dikit ke si C. Terus tiba-tiba si B, karena si B merasa aman dan nyaman juga sama si C, akhirnya tuh kayak apa-apa ke si C juga. Jadi kayak main bersama. Si A nggak terima karena dia cemburu sama si B. Kalau misalnya si C berteman sama si B juga, dan akhirnya mulailah dia nggak suka sama si B. Dari situ dia terlihat jelas tidak menyukai si B, dan akhirnya dia mulai memanipulatif orang-orang, bilang kalau misalnya semua permasalahan itu berawal dari si C dan si B, yang pada dasarnya memulai permasalahan itu dialah si A sendiri. Kenapa kita dilingkarin? Karena dalam lingkaran ini kita tidak termasuk orang yang dibenci dia, kan, tetapi kita termasuk orang yang merasakan apa aja sih sifat buruk dari si A ini. Jadi kayak si A ini toksik, terus kayak si A ini nggak mau ngalah, terus apa-apa harus diturutin. Kayak kita harus ngikutin mood dia nih dari awal sampai akhir. Kalau semisal kita nggak ngikutin mood dia bakal marah tuh. Awal-awal kita mesti toleransi itu karena kayak pikir oh ya udah gitu. Ternyata malah makin kelamaan kayak dia ngerasa kayak ya udah kalian tuh harus ngikutin mood aku pokoknya. Sampai akhirnya mulailah puncaknya dari dia membenci si B ini, dan akhirnya manipulatif orang-orang untuk buat dia suka karena si B sama si C juga. Jadi begitu Ibu. Oke. Jadi permasalahannya itu berarti di si A. Ya. Nah, apakah yang dilingkarin ini B dan si C juga termasuk satu pertemanan? Ya. Oke. Jadi perasaan kamu ketika tahu kalau si A ini tidak menyukai si B dan memanipulatif ke orang-orang gimana? Perasaan yang saya rasakan pertama kali itu kaget, kayak kenapa sih dia tiba-tiba nggak suka sama si B, padahal kayak si B tuh orangnya baik dan juga lucu gitu loh. Terus tiba-tiba si A nggak suka sama si B tuh kayak aneh aja. Ternyata dia nggak suka sama si B gara-gara emang si B itu deket sama si C. Jadi kayak ada rasa cemburu dalam diri dia, si C temenan sama yang lain. Padahal kalau bisa dibilang dari 6 orang ini juga ada salah satu orang yang emang udah lama temenan sama si C, tapi kayak kalau misalnya si C temenan sama yang lain juga fine gitu. Oke, berarti si A ini cemburu sama si B karena deket sama si C. Apa si A ini cuma cemburu sama si B? Apa memang penyebabnya ini karena si B mau deket sama si C aja? Karena mungkin kan setelah si B sering main ke tempat si C, jadi kayak si Ani ngerasa keganggu, kayak maunya tuh aku aja gitu loh, kayak aku aja yang temenan sama dia, apa-apa sama dia gitu. Oke, nah apa yang dilingkarin ini juga merasakan hal yang sama seperti kamu rasakan? Sama. Nah, kira-kira si B ini tahu tidak apabila si A tidak menyukai dia? Tahu. Dan bagaimana, kamu tahu nggak gimana reaksi si B? Kaget, shock, tapi agak nggak terlalu kaget karena emang si A dari awal kita berteman itu emang udah kelihatan sifat bagus. Oke, sifat nggak bagusnya ya. Nah, jadi sekarang apakah masih satu lingkungan pertemanan? Nah, tidak itu kalian yang memisahkan diri atau dia? Jadi dia pernah tuh nanya ke salah satu orang di antara kita yang berempat dalam lingkaran ini, terus kayak dia nanya, emang aku jahat ya gitu. Terus kayak yang nanya, aku kenapa gitu. Pokoknya itu kayak aku ngerasa aku nggak kenapa-kenapa, tapi kenapa orang-orang jauh gitu. Terus akhirnya salah satu dari kita ini bilang ke dia, ya pokoknya dikasih tahu sifat jeleknya, kayak kamu itu jangan terlalu ngegas. Kalau misalnya ngasih argumen boleh, tapi kalau argumen kamu gak sesuai sama orang lain, kamu nggak boleh kayak ngegas gitu. Ketika dia ngasih tahu sampai akhirnya tuh kayak dibilangin ke si A, kamu habis ini introspeksi diri dulu aja gitu, apa salahnya kamu kalau misalnya udah ya udah gitu. Tapi nggak ada jawaban dari si A, dan si A yang pergi sendiri, memisahkan diri sendiri. Oke, berarti si A sekarang sudah tidak satu lingkungan pertemanan dengan kalian. Nah,
Kira-kira apakah si A ada playing victim ke teman-temannya yang sekarang mengenai pertemanan kalian? Mungkin ada juga pandangan orang-orang kayak, ih mereka jahat banget gitu. Kayak yang akhirnya tuh menuju kepada kami semua, kayak yang akhirnya tuh kayak, kalian kenapa sih ngejauhin si A, kasihan gitu gini gini gini. Kan kita nggak tahu mereka ngomongin apa. Kan dia juga udah punya lingkungan pertemanan baru dan kita nggak tahu apa aja yang diomongin dia ke lingkungan pertemanan yang baru. Oke, berarti memang sumber permasalahannya ada si A. Kira-kira karena si A ini apakah pertemanan kalian hampir pecah? Kita berenam baik-baik aja, tapi emang ya udah kalau emang dia mau memisahkan diri silahkan gitu. Oke, berarti tidak dipaksa juga ya, kan memang permasalahannya dari dia. Nah, setelah dia tidak gabung pada pertemanan kalian, gimana rasa pertemanan kalian sekarang? Fine, jadi kayak kita nggak harus ngikutin mood orang, kayak ya udah kayak kalau misalnya ada argumen pun kita kalau misalnya ada yang nggak setuju nggak harus saling bantah-bantahan sampai akhirnya berantem pakai nada tinggi, kan kita sesama cewek nih, kita nggak bisa yang namanya dikerasin. Terus yang akhirnya kita nggak ada lagi tuh yang harus ngikutin mood dia yang kemana-mana tuh harus aku mau kesini kalian harus kesini juga gitu, enggak, jadi kayak atas kesepakatan bersama. Oh, berarti si A ini pengen jadi alpha ya di grup kalian atau di Iya. circle kalian yang di Iya. pertemanan. Oke, nah terima kasih karena sudah mau menceritakan. Ibu mau menanyakan kira-kira perasaan Ica sekarang gimana setelah mengungkapkan eh, perasaannya lewat gambar, setelah sedikit menceritakan tentang permasalahan pertemanan ini. Lebih tenang. Oke, lebih tenang. Kira-kira apa ke depan yang ingin Ica lakukan setelah melakukan kegiatan ini? Saya ingin perbaiki diri saya, lebih ke introspeksi diri saya dan menjaga tutur kata saya kepada teman-teman saya agar saya tidak seperti sekarang. Oke, memang agar tidak seperti si A ya, supaya tidak dijauhi karena ya memang sedikit problematik. Oke, baik, Ibu mau mengucapkan terima kasih sekali lagi sama Ica karena sudah mau melakukan layanan ini. Semoga Ica dijauhi dari teman-teman seperti si A ini tadi. Semoga lingkungan pertemanannya lebih baik-baik saja, tidak ada yang playing victim atau yang ingin selalu dimengerti. Semoga saling mengerti satu sama lain dan semoga makin erat. Oke, Ibu akhiri. Selamat siang, Ica. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih.